Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Hayat. Ya, alhamdulillah hari ini teman-teman khususnya dari Salam TV berkunjung ke tempat saya, ingin menanya tentang kehidupan latar belakang saya. Apa sih yang saya lakukan? Kenapa saya bisa seperti ini? Gitu. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman pemirsa hari ini adalah hari Jumat. Kalau saya bilang hari ini hari Jumat adalah Jumat berkah. Kenapa? Saya masuk TV lagi ini, jadi keren ini. Kalau latar belakang saya ini aslinya ada keturunan Arabnya, ada keturunan Melayunya, jadi Arab Melayu. Kalau kakek saya itu umur 16 tahun, hafal Quran, diundang sama Sultan Bedagi untuk menjadi guru spiritualnya. Nah, kemudian kakek saya dapat jodoh orang Sultan Delhi, namanya Cik Taibah atau Cik Putih. Lahirlah bapak saya, kemudian bapak saya berdagang batik, main ke Solo, dapat ibu orang Solo. Lahirlah saya. Saya dibesarkan di rumah Tuan Syekh Mahmud Hayat. Jadi aturan semua cukup ketat ya. Ibu kandung saya sudah almarhum, sampai dia meninggal dia nggak pernah ke pasar. Karena sama kakek memang dilarang, tidak boleh keluar rumah pakai jilbab, cadar, tidak boleh ketemu dengan laki-laki. Itu keras gitu. Jadi saya dibesarkan di lingkungan itu. Kemudian saya dari kecil dilarang pegang rokok. Jadi kalau pegang rokok kena pukul sama ibu. Ibu saya orangnya keras, tapi saya memang ternyata sifat-sifatnya juga keras. Teman sebaya, teman main, ya sering bercanda, tapi kadang saya candanya kelewatan dalam arti kata sekali-sekali suka menyakiti teman-teman. Kemudian terlalu berani, bahkan di kelompok kecil itu jadi gengnya, ketua geng. Jadi kalau ada yang mau usil-usilan, saya maju paling depan. Itulah masa-masa kecil saya. Kemudian saya lanjut aktif di bidang olahraga, ya mulai dari SMA kelas 1. Saya sudah bermain olahraga bela diri karate itu di Kala Hitam, di Kyokushinkai. Satu hari saya bisa latihan 2 kali, ya, masuk pagi, masuk malam, masuk pagi, masuk malam. Kemudian untuk sabuk saya paling cepat naiknya, karena prestasi di bidang olahraga karate luar biasa. Di samping karate, saya juga atlet pelari. Sempat aktif di bola voli Tofo yang ada di lapangan Benteng. Sampai hari ini teman-teman Tofo lama udah nelpon saya, minta aktifkan lagi bola voli Tofo. Akibat rajin berolahraga, terakhir saya mendapat dan 4 di Kala Hitam. Ya, sering menguji ke daerah-daerah untuk orang-orang yang mau naik sabuk. Karena aktif di olahraga, begitu tamat dari SMA Negeri 1, kami ada 7 orang itu bisa masuk polisi tanpa testing. Semua masuk, teman-teman masuk. Saya ini agak lain orangnya, tidak mau langsung jadi polisi, itu kepingin langsung jadi perwira. Dan akhirnya teman-teman masuk Bintara lulus, saya tidak mengikuti Bintara, coba dari ke Taruna Akpol, gagal, tidak lulus. Apakah saya menyerah? Tidak. Di tahun berikutnya, setelah saya melihat teman-teman atletik saya tadi pada pakai pakaian polisi berpangkat sersan, enak juga ini. Tapi saya sempat keburu kuliah di Universitas Medan Area. Begitu kuliah di Medan Area, saya sambil mengajar bela diri karate. Jadi uang kuliah itu dari honor-honor untuk yang latihan karate saya kumpul untuk bayar uang kuliah. Masa kecil saya ya cukup prihatin ya, sempat jual kue, sempat jual es ganevo. Kalau dibawa nanti 30 es ganevo, 15 saya makan habis, 15 laku terjual. Jadi nakal, dari kecil udah nakal, tapi nakal-nakal cantik lah. Ya nakalnya tidak begitu gitu. Jadi begitu masuk ke polisi, teman-teman semua pakaian seragam, saya tertarik. Kemudian pada saat kuliah itu saya coba-coba mendaftar polisi, menguji lagi ujian polisi itu kayak mana sih, sampai di mana sih ujian polisi. Alhamdulillah karena kita rajin olahraga, kita ranking. Ya, kita ranking, ujiannya ujian apa adanya aja, tapi lulus. Begitu lulus ada rasa gembira, ya, saya rasa gembira, wah saya masuk polisi, hebat ini udah jadi polisi. Tapi apa yang terjadi? Di hari pertama kita dikumpulkan dapat perlengkapan,
mulai dari ransel, helm, baju, sepatu, senjata, rasa bangganya luar biasa. Di hari kedua latihan baris berbaris, di hari ketiga kami pelantikan. Begitu pelantikan, disitulah saya mulai merasakan, wow, rupanya kayak gini polisi itu. Kenapa saya bilang wow? Begitu dilantik oleh Kapolda dengan dentuman sebuah bom, mungkin yang agak kecil ya, tapi suaranya cukup ini. Kami mulai dikerjain, namanya basis. Mulai jungkir balik, ya, koprol, merayap, masuk paret, keluar paret. Selama 3 hari kena basis. Kemudian saya mulai berpikir, saya mau jadi polisi, bukan mau diguling-guling seperti ini. Akhirnya ada niatan kepingin keluar jadi polisi. Karena setiap hari masuk paret, setiap hari diguling-guling, pakaian kotor, kemudian gak ada waktu untuk istirahat. Saya tanya kepada salah satu senior, instruktur yang ada di sana, bagaimana untuk keluar dari polisi. Ya, itulah kira-kira sekilas info kegiatan saya di polisi. Apa yang terjadi? Kalau mau berhenti dari polisi, yang pertama mencuri, yang kedua berkelahi, yang ketiga main judi. Dari ketiga-tiga ini saya pilih satu, berkelahi. Apa yang terjadi? Setelah saya mulai berkelahi, saya kira saya dikeluarkan, saya kira saya dipecat. Oleh teman-teman, saya nyatanya ditunjuk menjadi seorang komandan peleton. Kepingin keluar kok jadi komandan gitu. Makin galak, ditengok instruktur, saya bagus memimpin, diangkat menjadi komandan kompi. Terakhir mau jadi komandan batalion, saya nggak mau lagi. Kenapa? Karena waktu untuk belajar mengikuti pendidikan polisi banyak terganggu di lapangan. Sering dipanggil instruktur, sering dipanggil panitia, sering dipanggil piket. Jadi saya tidak mau fokus ke komandan batalion, cukup di komandan kompi saja. Oke, 3, 2, 1, cut. Saya dilantik menjadi seorang polisi, ada rasa takut juga. Ditempatkan di mana ini ya? Ditempatkan di mana ini ya? Ternyata alhamdulillah kami ada 35 orang ditempatkan di Poltabes Medan. Teman-teman yang lain itu ditempatkan, ada yang di Nias, di Siantar, di Asahan, dan lain sebagainya. Saya di Poltabes. Di Poltabes selama lebih kurang 3 bulan itu ditempatkan di Sabara. Kerjanya tiap hari latihan dalmas, dan dalmas. Selesai dari latihan dalmas selama 3 bulan, saya ditempatkan di Satlantas Poltabes Medan. Di Satlantas Poltabes Medan ini ada rasa berontak sedikit di hati. Kenapa? Saya kepinginnya di intelijen, saya kepinginnya mungkin di reserse, tetapi difokuskan di lalu lintas karena tinggi badan. Jadi kalau orang lalu lintas badannya tinggi, dia dapat melihat situasi lalu lintas di keramaian. Berdasarkan itulah saya terpilih di Satlantas. Berjalan di Satlantas, masuklah seorang pimpinan Kasatlantas, pada saat itu Pak Jekiuli. Dia tanya sama saya, "Dek, kamu kuliah nggak?" "Siap, komandan, saya kepinginnya kuliah, tetapi waktu yang tidak mengizinkan." "Udah, kamu besok pindah ke staf." Oleh Pak Jekiuli saya dipindahkan menjadi ajudannya beliau. Di situ saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Tadinya cuti karena pendidikan polisi, akhirnya pimpinan Kasatlantas Jekiuli memberikan saya izin untuk kuliah. Alhamdulillah, pada saat saya melanjutkan kuliah, teman-teman pada tertawa semua. Safwan nggak ada kerjaan, sudah enak jadi polisi, dapat gaji, masih mau juga kuliah, entah apa yang dicarinya. Kemudian saya tamat, dilantik menjadi seorang sarjana. Itulah ya, nasib baik, doa orang tua, Tuhan bersama saya. Ada pembukaan pendaftaran perwira, kemudian saya masuk menjadi seorang perwira. Masuk menjadi seorang perwira, banyak hal yang saya dapat di Sukabumi bersama teman-teman. Yang pertama, saya termasuk orang yang termuda pengiriman dari Sumatera Utara. Kami yang testing ada ribuan orang, yang lulus cuman 27 orang bersama poluan, laki-lakinya 21. Kami berangkat pendidikan, saya yang termuda. Selesai pendidikan, ternyata saya terpilih lagi menjadi instruktur di Sukabumi, lebih kurang ada 3 tahun. Setelah 3 tahun di Sukabumi, saya kembali dipindahkan ke Sumatera Utara. Memang saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, segera pindahkanlah hamba ke Sumatera Utara biar kumpul dengan orang tua. Karena orang tua ngebel terus, ngebel,
orang tua bilang, saya juga salah ngomong sama orang tua. Saya panggil Umi, untuk pindah ke Sumatera Utara itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, ngomong langsung bisa pindah. Kemudian Umi saya menangis, tidak mau nelpon saya lagi, dan tidak mau ngangkat telepon. Berapa hari kemudian saya menyesal, saya telepon orang tua saya, Umi, Safwan minta maaf, Safwan salah, Safwan akan berusaha untuk pindah ke Medan. Kenapa saya nggak mengajukan pindah ke Medan? Karena ada peraturan, sebelum 7 tahun dinas di Sukabumi tidak boleh mengajukan pindah. Jika mengajukan pindah, ini akan dibuang ke daerah timur, mungkin ke Papua, Irian Barat, dan lain sebagainya. Tapi karena orang tua, saya memberanikan diri untuk mengajukan pindah. Apa yang terjadi? Habis sholat Jumat, itu orang tua saya telepon, Umi doakan. Sekarang Safwan mau menghadap ke pimpinan. Berangkatlah, aku doakan kau, aku sekarang sholat 2 rakaat untukmu. Itu kata orang tua saya di dalam masjid. Keluar dari masjid, langsung menghadap pimpinan. Apa yang terjadi? Setelah saya ketuk pintu, saya disilakan masuk, saya bicarakan masalah saya. Komandan izin, saya kepingin pulang ke Medan karena orang tua saya ceritakan segalanya. Dibilang pimpinan saya, Pak Basir Ahmad Barmawi, ya masih pangkatnya Kombes. Beliau bilang, ya udah, saya ACC. Saya nggak percaya. Komandan, betulnya ini kau nggak percaya sama saya. Tinggalkan berkas itu di sini, biar aku yang ngurus. Dan alhamdulillah dalam tempo 3 hari yang tadinya dilarang dengan peraturan, dengan doa orang tua tadi, sholat 2 rakaat, langsung berkas saya ditandatangani, 3 hari TR-nya keluar untuk saya pindah ke Sumatera Utara. Ini sebuah anugerah, kebanggaan bagi saya. Begitu saya pindah, ada kejadian yang agak ini sedikit lah, membingungkan orang personalia. Begitu pindah masuk ke Polda Sumatera Utara, saya disuruh menunggu pelaksanaan tugas. Kerjanya nggak ada. Hari pertama apel, hari kedua duduk-duduk nggak ada kerja, hari ketiga apel, hari duduk-duduk nggak ada. Hari ketiga saya protes. Saya minta kerja apapun jadi asal bisa dikerjai. Dan akhirnya TR saya langsung keluar. Saya pindah ke Kaur Binob Sabara di Poltabes. Nah di Poltabes saya memang orangnya hobi keluar, hobi mencari informasi, hobi ke lapangan gitu. Saya berteman dengan teman-teman pers, saya paling banyak mendapat informasi. Jabatan Kaur Binob Sabara. Setiap ada kejadian di Medan, sayalah selalu orang pertama yang selalu hadir bersama teman-teman dari kalangan wartawan. Karena informasi wartawan masih pakai pager yang di pinggang. Titit. Nah, teman-teman wartawan banyak mendapat informasi itu. Saya dapatnya dari wartawan. Pimpinan heran, kenapa setiap ada kejadian saya selalu ada aktif di lapangan. Nah, inilah yang membuat saya pelan tapi pasti karir saya mulai hidup dan saya mulai diperhatikan pimpinan dan akhirnya saya disekolahkan oleh pimpinan menjadi perwira Satlantas. Saya pendidikannya di Jakarta. Ya, itulah mungkin karir saya sebagai seorang perwira dan mulai terjun di bidang lalu lintas. Oke. 3, 2, 1. Alhamdulillah begitu saya mulai sekolah lalu lintas selama 3 bulan tamat, saya ditempatkan di Simalungun sebagai Kaur Rekiden Simalungun. Hampir lebih kurang 2,5 tahun di Simalungun, saya coba dipromosikan menjadi Kasat Lantas Deli Serdang yang posisinya di tebing tinggi, wilayahnya perbatasan Siantar sampai Tanjung Merawa. Dari Kasat Lantas Deli Serdang, alhamdulillah dipromosikan lagi menjadi Kasat Lantas Asahan. Hampir lebih kurang 2 tahunan di Asahan, rezekinya dari Tuhan dapat lagi menjadi Kasat Lantas Poltabes Medan. Dari Kasat Lantas Poltabes Medan hampir lebih kurang 2 tahun, saya dipromosikan menjadi Wakapolres Siantar. Dari Wakapolres Siantar promosi lagi menjadi Wakapolres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi promosi lagi menjadi Wakapolres Langkat. Dari Wakapolres Langkat mendapat rezeki pindah ke BNN. Di BNN saya kepala bidang rehabilitasi, kemudian dapat jabatan lagi kepala BNN Binjai, kemudian promosi lagi
Kepala BNN Deli Serdang, dan alhamdulillah hari ini kita ketemu sebagai Kepala BNN Sergi Serdang Bedagi. Jadi itulah liku-liku perjalanan dinas. Di dalam perjalanan dinas, waktu saya tugas di Binjai, saya mulai belajar berkebun pepaya, ya, belajar berkebun pepaya. Karena saya berpikir saya harus mempersiapkan diri pada saat saya pensiun nanti, ada banyak hal yang bisa saya kerjakan. Namun dalam bidang pepaya lebih kurang 1 tahun saya gagal. Ada 1.200 pohon saya tanam. Panen pertama bagus, kedua bagus, ketiga mulai kurang bagus. Pada saat panen ketiga kurang bagus, saya beli 3 ekor kambing. Iseng-iseng untuk mainan saja. Tapi kambingnya berkembang dari 3 ekor menjadi lebih kurang ada sekitar 150 ekor. Dari situlah saya mulai mengembangbiakkan permasalahan kambing. Ternyata semakin hari semakin meningkat. Pada saat korban, masa-masa yang lalu di 2019, saya berhasil menjual lebih kurang 500 ekor hewan kurban. Di 2020 saya juga berhasil menjual 500 ekor hewan kurban. Dan ini bekerja sama dengan Singapura. Jadi itulah rezeki dari Allah, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ada yang kontak dari Singapura, minta dibuatkan hewan kurban. Ada ratusan ekor dipotong dibagikan ke masyarakat. Ternyata di dalam perjalanan ini banyak teman-teman Malaysia, Singapura mulai datang main ke kandang dan mereka minta join bisnis. Bahkan saya teken kontrak dengan Malaysia, setiap bulannya mengirim lebih kurang 300 ekor untuk jenis domba. Sampai hari ini sempat berhenti sebentar masalah corona, tapi aktif kembali. Jadi di dalam bulan ini saya sudah 2 kali ngirim ke Malaysia. Insya Allah di minggu depan mungkin pengiriman yang ketiga kali. Kalau total pengiriman sudah lebih dari 10 kali untuk dikirim ke luar negeri dalam beternak domba. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk menjadi orang yang berhasil, jangan terlalu banyak berpikir. Kerjakan dulu, kita lihat hasilnya, pelajarin lagi. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Pada saat kita berhenti, maka kita gagal total. Tapi kalau gagal kita coba lagi, kemungkinan berhasil ada. Orang jangan melihat keberhasilan kita, wah enak ya, dia berhasil, dia hebat. Tapi orang tahu nggak bagaimana proses untuk menjadi orang berhasil. Pada saat saya bermain memperdalam ilmu domba, ilmu peternakan, saya hampir malam itu kurang tidur. Bisa tidur jam 2, jam 3. Kenapa? Saya belajar di YouTube, saya belajar di Google dan lain sebagainya. Nah, karena sering saya latihan dan belajar, setelah belajar saya praktek, setelah belajar saya praktek. Dan alhamdulillah menghasilkan yang luar biasa. Saya paham tentang pakan ternak, saya paham tentang pengembang manajemen ternak, saya paham tentang pemasaran ternak. Jadi saya himbau kepada teman-teman, jangan segan-segan. Kalau ada niat, kemudian kita fokus, berdoa sama Allah, kita maju, kita coba. Kata kunci 1, jujur. Yang kedua, tidak pernah menyakiti siapa saja. Menyakitin orang lain, termasuk menyakitin hewan ternak yang kita pelihara. Karena hewan ternak juga merasakan. Semakin kita sayang kepadanya, semakin dia berkembang biak. Semakin kita baik padanya, pembeli berdatangan terus. Kenapa? Kualitas hewan domba kita bagus-bagus. Dan hari ini saya juga aktif memasarkan untuk AKK. Saya juga membuat khusus domba bakar madu. Ya, nanti teman-teman kalau ada yang mau coba, masyarakat ada yang mau coba domba bakar madu, buka aja Facebook saya. Nama saya Safwan Hayat. Di situ tertera semuanya dan bisa belajar lebih jauh. Ingin mengetahui saya lebih dalam lagi, buka Google. Nanti Google banyak bercerita. Kenapa? Saya juga aktif di media, terutama yang lalu saya banyak mengisi kolom-kolom opini di harian analisa. Jadi saya berharap ingin berkenalan saya secara banyak, ingin berkenalan secara lebih mendalam, buka Facebook saya, buka Google, pelajari saya siapa, kemudian nanti ada nomor telepon saya, kita bisa berkomunikasi. Ilmu akan saya bagi untuk semuanya, karena ilmu tak boleh dibawa mati. Kalau ilmu dibawa mati, maka sia-sia. Bekerja dengan baik, hormati teman-teman semua, jangan kasih sakit hati teman-teman, utamakan orang tua. Doa orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Saya yakin dan percaya, insya Allah orang yang baik kepada orang tua, orang yang baik kepada teman-temannya, yang tidak pernah menyakiti siapa saja,
dan dia jujur, maka dia akan jadi orang yang berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.